Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalah wa ayyadtahu bin nasri wal kautsari wasyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi walladzina tamassaku bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Hadirin para bapak ibu jamaah Masjid Ta'lim Iwamid on Air yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kajian rutin kitab Al-Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Allahu anhu. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas dua hikam, yaitu hikam 155 dengan hikam 156, yang mana pada hikam 155 Ibnu Atha beliau dawuh satara anwarus sarair bi katsaifil zawahir ijlalan laha an tubtazala bi wujudil izhar wa yunada 'alaiha bilisanil ishtihar. Allah sengaja menutupi cahaya-cahaya rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba. Ditutupi oleh Allah dengan bikatsaifil zawahir, dengan tebalnya atau dengan hal-hal yang zahir. Kenapa begitu? Sebagai bentuk ijlalan laha antubtazala biwujudil izhar. Itu sebagai bentuk pengagungan terhadap rahasia-rahasia yang ada di dalam hati apabila ditampakkan. Wa ayyunada 'alaiha bilisanil istihar, dan untuk dipanggil, diseru dengan lisan kemasyhuran. Orang-orang yang memiliki sir di dalam hatinya, itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibarat diletakkan permata yang mahal, yang indah. Yang tentu sebuah permata itu hanya akan kita letakkan, akan kita simpan di tempat yang sangat privasi. Hanya akan kita letakkan, kita simpan di rumah, bahkan di dalam rumah, di dalam kamar, dalam lemari masih ada lacinya lagi, masih dikunci lagi. Kenapa? Karena jika disimpan di sembarangan tempat, maka itu akan menjadikan tidak begitu terjaga. Akan mudah banyak orang yang melihat, mudah banyak orang yang bahkan banyak orang ingin mencuri dan seterusnya. Maka dibiarkan, kita letakkan di tempat yang sangat privasi. Begitu juga asrar, rahasia-rahasia Allah. Itu Allah titipkan di dalam hati para kekasihnya. Itu supaya tidak semua orang itu dapat untuk mengambilnya. Tapi dibutuhkan orang-orang yang memang ada kesidikan, dibutuhkan orang yang memang ada kejujuran di dalam hati.
Kemudian hikam 156 juga subhana man lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Maha suci zat yang tidak menjadikan petunjuk atas kekasih-kekasihnya kecuali orang-orang yang dapat sampai kepada petunjuk itu. Walam yusil ilaihim, dan tidak akan sampai kepada mereka para kekasih Allah, melainkan orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah untuk sampai. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk bertemu dengan orang-orang spesial Allah, untuk bertemu dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita sebenarnya hati ini telah diberikan undangan. Karena tidaklah di dalam hati kita ditunjukkan kepada kekasih Allah kecuali kita dicintai oleh Allah. Seandainya tidak dicintai oleh Allah, maka kita tidak akan pernah dibukakan pintu untuk bertemu dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu dua hikam yang telah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Sekarang kita lanjutkan hikam 157. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Rubama atla'aka ala ghaibi malakuti wa hajaba anka al-istisrafa ala asraril ibadi. Rubama atla'aka, terkadang nampakake sapa Allah ing sira ala ghaibi malakutihi ing atase ghaibe malakuti Allah. Terkadang Allah menampakkan kepadamu terhadap hal-hal yang ghaib di alam malakut. Wa hajabalan, ngalangi sapa Allah. Wa hajabalan, ngalingi sapa Allah, bisa. Wa hajabalan, nutupi sapa Allah juga bisa. Angka saking sira al istisrafa ing ento ngarepake ningali ala asraril ibadi ing atase pira-pira rahasiane pira-pira kaula. Terkadang Allah menampakkan kepadamu terhadap sebagian perkara-perkara yang ada di alam malakut. Kadang seorang hamba, seorang kekasih Allah itu ditampakkan oleh Allah hal-hal yang berkaitan dengan alam malakut. Dengan cahaya keyakinan, dengan cahaya yakin, maka dia bahkan dapat melihat ya dengan keyakinannya bagaimana dahsyatnya siksa, bagaimana ya dahsyatnya surga, dan itu namanya alam malakut. Tapi terkadang wahajaba ankal istisrafa ala asraril ibad. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala justru menutupi kepadamu untuk tahu tentang rahasia-rahasia hamba. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutih ay malakutil ghaibi anka kalladhi fawqas sama'i wa tahtal ardi. Ada kadang orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibukakan, diberi melihat hal-hal yang sifatnya ghaibiyat. Wa hajaba ankal istisraf ayil ittila', dan dihalangi oleh Allah untuk melihat ala asraril ibad ay ma fi qulubihim min khairin aw syarrin, sehingga tidak dapat melihat rahasia-rahasia hamba, kebaikan, keburukan yang ada di dalam hatinya. Itu justru merupakan bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang kasyaf itu kita dapat tahu aibnya orang, tahu masa depannya orang, tahu tentang apa yang akan terjadi. Itu justru merupakan hal yang membuat ya orang tersebut menderita. Ya, akan membuat orang tersebut menderita. Jadi tidak dibenarkan walaupun misalnya ada seorang yang tahu tentang apa yang akan terjadi pada orang lain.
Bahkan tahu dia ya diberitahu oleh Allah bahwa si A misalnya si fulan dia orang yang akan celaka misalnya. Maka enggak langsung disampaikan. Ya enggak langsung disampaikan. Itu merupakan salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ini alasannya kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang orang-orang yang dekat dengan Allah itu ditampakkan tentang asrar alam malakut, tapi tidak ditampakkan oleh Allah tentang aib-aib rahasia-rahasia berkaitan dengan hak-hak hamba. Ini pada Hikam 158 dijelaskan. Manit tola'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kanat tila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabali ilaih. Manit tola'a man utawi sopone wong iku ittola'a ningali sapa man ala asraril ibadi ing atase pira-pira rahasiane kaula. Barang siapa yang melihat terhadap rahasia-rahasia hamba walam yatakhallaq lan ora berakhlak sapa man birrahmati kelawan rahmat kasih sayang al ilahiyati kang bangsa pengiran atau birrahmatil ilahiyati kelawan rahmati Gusti Allah. Kana mungko ana apa ittila'uhu ningali man fitiku fitnatan dadi cobaan dadi fitnah alaihi ing atase man wa sababan lan dadi sebab dijarril wabali mareng turune cobaan ilaihi maring man. Barang siapa yang melihat terhadap rahasia-rahasia hamba tapi dia tidak berakhlak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, justru melihatnya dia terhadap aib-aib rahasia-rahasia hamba itu menjadi bumerang yang akan membahayakan yang bersangkutan. Misalnya sekarang begini. Saya dibukakan oleh Allah bahwa Ibu Nurul misalnya. Bu Nurul. Ini ada Bu Nurul nggih, Bu Nurul Sakura nggih. Bu Nurul misalnya, saya melihat bahwa Bu Nurul ini adalah orang yang masa depannya nanti ya dia memiliki masa depan yang buruk, memiliki masa depan yang buruk. Saya dibukakan oleh Allah tentang itu, misal ini bukan berarti saya tahu betul, enggak. Kemudian saya setelah tahu tentang apa yang akan terjadi dari masa depan Bu Nurul ini, yang tidak baik ke depannya, kalau saya tidak ketika dibukakan oleh Allah dapat melihat rahasia masa depan Bu Nurul ini, yang nanti akan memiliki masa depan yang tidak baik, saya kok tidak memiliki akhlak rahmatnya Allah, ya ini misalnya saya justru semakin mendoakan, ini kan bentuk rahmat. Semakin kasihan, semakin menasehati, semakin ya menampakkan bahwa saya sangat perhatian misalnya. Tapi justru saya ketika mengatakan itu disampaikan tahunya saya kepada masa depan Bu Nurul, itu justru menjadikan saya semakin suudzon. Ternyata Bu Nurul yang selama ini ya ikut ngaji, ikut pengajian, ternyata begini deh. Ya pada akhirnya nanti jadi orang buruk. Nah, coba akhirnya akan cenderung suudzon dan akan cenderung menyalahkan. Nah, justru itu akan menjadi bumerang bagi siapa? Bagi saya. Kalau tidak diimbangi dengan rahmat. Maka kita jangan pernah ya mengharapkan dalam ibadah kita ingin dikasyaf, itu jangan. Karena itu justru adalah hal yang sangat menyiksa bagi para kekasih Allah. Jadi tidak ada seorang wali itu kemudian dia dikasyaf oleh Allah, tahu tentang masa depan orang, tahu tentang hal-hal ghaibiyat itu lantas kemudian menjadi bangga, itu tidak ada. Justru mereka kalau dikasyaf oleh Allah akan minta untuk ditutup kasyaf itu. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih leluasa dalam hidup ini. Karena ketika setiap kali dikasyaf oleh Allah, dibukakan tentang aib orang misalnya, maka kita akan menjadi tidak leluasa. Ya. Maka saya teringat Maulana Al-Habib Lutfi Pekalongan, ya, beliau insya Allah min jumlatil aulia. Itu beliau kan seorang perokok, ya, seorang perokok. Sampai ada orang yang bertanya ke beliau, wahai Habib, panjenengan ini kan min jumlati as-solihin, dari kalangan orang-orang soleh. Tetapi kenapa panjenengan kok pecandu rokok? Dalam arti perokok berat.
Mungkin kita di situ menganggap bahwa masa iya sekelas Habib Lutfi yang ditokohkan, bahkan beliau menjadi ketua perhimpunan Sufi internasional. Beliau ditunjuk sebagai ketuanya. Itu bukan orang main-main. Itu adalah orang yang memang memiliki pengaruh haibah di hadapan sesama dan orang yang memiliki manzilah, kedudukan mulia di sisi Allah. Ada yang nanya, kenapa Habib sampean kok masih merokok? Ternyata beliau merokok di situ adalah untuk menutupi, karena beliau ketika tidak merokok, tapi ini tidak bisa kita tiru rokoknya lagi. Itu karena beliau selalu dikasyaf oleh Allah, ditampakkan tentang karakter-karakter seseorang. Jadi misalnya saya punya sifat rakus, ketika ada di hadapan Maulana Al-Habib Lutfi itu ditampakkan saya sifat wajahnya seperti tikus, wajahnya seperti monyet, wajahnya seperti kera, wajahnya seperti babi, dan seterusnya. Jadi orang yang ada di depannya itu nampak seperti bertubuh manusia tapi berwajah macam-macam sesuai dengan karakter. Nah itu berat bagi beliau. Ketika memandang orang rakus misalnya nampak seperti tikus, kan sulit kita kemudian untuk masih berlaku baik dengan orang itu. Ya. Bahkan kita akan selalu suudzon, akan memvonis dan seterusnya. Maka beliau merasa tersiksa dengan itu. Sehingga beliau merokok. Dengan merokok itu menjadikan aib-aib orang yang ditampakkan oleh Allah itu tertutupi. Sehingga bertemu setiap orang ya nampak orang seperti biasa. Bertemu saya ya nampak wajah saya, tidak nampak saya rakus, tidak nampak wajah babi, wajah kerah dan seterusnya. Artinya dari saking inginnya tidak kasaf loh. Kalau kita kan justru ingin kasaf, kan ingin tahu tentang orang itu kesalahannya seperti apa, bagaimana loh. Para wali ketika dikasaf oleh Allah justru mau minta ditutup. Ya, karena ketika kasaf itu justru akan menjadi ujian tersendiri bagi dia. Akan menjadi ujian tersendiri bagi. Maka jangan sampai kita ibadah ini untuk mengharapkan kasyaf, itu jangan. Ibadah kita untuk Allah. Ibadah kita untuk mencari ridha Allah, itu saja, jangan ada harapan yang macam-macam. Ya. Wa man ittala ala asraril ibad wa lam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyyah bi ayyasturu 'alal muznibin. Sudah tahu sekarang oleh Allah dibukakan tentang aib seseorang misalnya, kalau tidak berakhlak dengan akhlak Allah, seperti halnya dia menutupi terhadap dosa-dosanya orang yang dinampakkan oleh Allah di hadapannya sebagai seorang pendosa. Wa yahlumu 'alal zalimin, merasa kasihan dengan orang-orang zalim, itu akan dinasihati. Wa yasfaha 'anil jahilin, memaafkan terhadap perilaku orang-orang yang bodoh. Wa yussina ilal musiin, dan berlaku baik terhadap orang-orang yang buruk. Wa yar'afa bi ibadillahi ajmain, dan berlembut kasih sayang dengan sama rahmat Allah. Falam yattasif bidzalika, dan barang siapa yang tidak bersifat dengan sifat-sifat ini, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu tentang aib-aib orang, dilihatkan tentang kesalahan orang, tapi dia tidak justru menutupi aibnya orang yang berdosa itu, tidak kasih sayang terhadap mereka, tidak memaafkan, maka kanat tilauhu fitnatan alaih, itu melihat aib-aib sesama tersebut justru menjadi bumerang yang akan menghancurkan bagi orang yang dikasaf Allah tadi. Bi anna dzalika yuaddihi ila ru'yati nafsih. Kenapa dikatakan yang demikian itu sebagai bumerang yang akan membahayakan orang yang kasaf itu? Li anna dzalika, karena yang demikian itu yuaddihi ila ru'yati nafsih, itu akan membawa kepada menyaksikan dirinya. Dan menyaksikan dirinya lagi, sehingga yang dibesarkan itu dirinya. Pas saya sekarang tahu tentang aib orang, tahu tentang kesalahan orang, tahu tentang dosa-dosa orang, kalau tidak dibalut dengan balutan akhlak ilahiyah, balutan akhlak yang terpuji, akan menjadi bumerang bagi saya. Kenapa? Karena yang hidup nanti, saya akan lagi mengangkat diri saya. Saya hebat, tahu aibnya orang. Ya. Saya punya kata kunci kalau ingin menjatuhkan orang, karena saya punya tahu aibnya itu begini. Ini, ya. Jadi yang muncul nanti justru dia akan semakin mengangkat dirinya, menganggap dirinya hebat, dirinya sakti. Justru itu bumerang.
wasti'zami amriha, dan mengagungkan dirinya, mengangkat-ngangkat, wal ujub, ya, bi amalihi, bangga dengan amalnya. Ini semua saya dapatkan, saya dapat tahu tentang masa depan orang, tahu kesalahan orang. Ini karena ibadah saya yang puasa tidak henti-henti. Ujubnya yang keluar. Wa takabburi ala ghairihi, dan berlagak sombong dengan sesama. Tidak ada yang sama seperti saya. Nah, wa hadzahu a'dhamut tafattuh, ya, dan ini adalah musibah yang terbesar. Wa kana aidan, dan demikian juga sababan li jarril wabal. Itu menjadi sebab, ya, kehinaan. Kenapa? Minid di'aihi bi sifati rabbih, karena selanjutnya dia akan mengaku sifat yang bukan menjadi miliknya, yaitu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan sebenarnya yang memberikan itu semua, kuasa di atas itu semua adalah kuasa Allah. Sehingga kalau dia sudah mengagungkan dirinya, berarti dia telah merebut baju Allah, telah merebut sifat-sifat Allah. Wa munaza'atihi li kibriyaihi wa 'azamatih, dan dia telah merebut sifat kibria Allah, sifat sombong Allah, sifat keagungan Allah. Kalau Allah sombong, itu memang sifatnya. Allah sombong, itu memang bajunya. Bukan Allah pakai baju maksudnya, tapi maksudnya itu adalah sifat Allah. Tapi kalau kita makhluk itu ala wazni maf'ul. Ya, makhluk ala wazni maf'ul, yakni yang diciptakan. Sedangkan kalau sesuatu itu diciptakan makhlukun, maka meniscayakan akan memiliki sifat ihtiyajun, atau memiliki sifat muhtaj, memiliki sifat perlu, butuh terhadap yang lain. Ya, sekuat-kuat kita ini, apapun kita profesinya, jabatannya, walaupun memiliki power di masyarakat dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, tapi tetap dia akan memiliki kelemahan, yang justru kelemahan itu Allah tampakkan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Dia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mana ada orang yang super power dengan segala kekuatan yang dia miliki, kemudian dia tidak butuh dengan orang lain saja. Orang sekaya apapun tetap butuh karyawan, tetap butuh pembantu, tetap butuh, ya. Itu. Jadi, wa hadzahu a'dhamul wabal wa ghayatul khizyi wan nakal. Dan itu sebenarnya justru merupakan bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan mereka. Allah ingin merendahkan, Allah ingin menghinakan. Ruya anna Ibrahim, sebagai pamungkas ini ada satu kisah. Ruya anna Ibrahim alaihi salam lamma arahu Allahu malakutas samawati wal ard asyrafa ala rajulin fi ma'siyatin mimma asillahi ta'ala fada alaihi fahala. Nah, diceritakan pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperlihatkan, ditampakkan oleh Allah tentang kerajaan langit dan bumi, ya kan? Allah akan menampakkan kepada Nabi Ibrahim tentang kerajaan langit dan bumi. Ya. Kemudian asyrafa ala rajulin fi ma'siyatin. Tiba-tiba Nabi Ibrahim setelah itu melihat terhadap seorang laki-laki yang tengah maksiat. Pada ali fahalak, lalu Nabi Ibrahim mendoakan kepada laki-laki yang maksiat itu untuk hancur, untuk supaya disiksa, diazab oleh Allah. Fahalak, lalu binasalah laki-laki itu. Ya. Fakadzalika akhar wa akhar fahalaku. Kemudian ketemu lagi orang yang kedua maksiat lagi, doa lagi Nabi Ibrahim, binasa juga. Ketiga juga begitu. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, lalu kemudian Allah berwahyu, menurunkan wahyu, menegur Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah. Wahai Ibrahim, kamu ini orang yang doanya mustajab. Fala tad'uwanna ala ibadi, maka kamu nih yang aku beri keistimewaan doanya mustajabah, itu jangan engkau gunakan untuk mendoakan keburukan terhadap hamba-hambaku. Fa innahum minni ala thalathi khisalin, karena mereka ketika bermaksiat kepadaku itu hanya ada di antara 3 golongan. Ya, maksudnya kalau kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai orang yang memiliki keistimewaan seperti mustajabud da'wah, doanya manjur misalnya, maka jangan kita gunakan untuk mendoakan keburukan terhadap orang lain, walaupun itu ahli maksiat. Walaupun ahli
maksiat. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah. Ibrahim, kamu ini orang yang doamu manjur. Fala tad'uwanna ala ibadi. Maka kamu jangan mendoakan buruk terhadap hamba-hambaku. Walaupun dia ahli maksiat. Doakan kebaikan, jangan doakan. Ya, jangan berdoa buruk atas mereka. Karena mereka, ya, fa innahum minni ala thalathi khisalin. Karena mereka di sisiku, orang yang ahli maksiat itu, hanya di antara 3 golongan. Imma ayyatubal abdu minhum ilayya fa'atuba alih. Ada kalanya mereka itu bertaubat kepadaku sehingga aku terima taubatnya. Wa imma an ukhrija minhu nasamatan tusabbihu li. Ya. Dan ada kalanya yang aku keluarkan darinya. Ya, yang aku keluarkan darinya hembusan-hembusan tasbih untukku. Orang ketika maksiat itu sebenarnya, ya, di dalam maksiatnya itu sebenarnya secara hakikat dia taat kepada Allah dalam tinjauan perintah hukum takwin. Awas jangan disalahpahami lagi. Iblis misalnya. Iblis secara zahir, secara kacamata syariat memang menentang. Ya, menentang Allah. Tapi secara kacamata batin, iblis itu justru dia patuh kepada Allah. Patuh dengan apa? Patuh dengan Allah menghendaki dia untuk menjadi orang yang kafir, maka iblis justru taat kepada Allah dengan kekufurannya. Aslungki jangan salah paham, ini rawan sekali. Ya. Coba saya tanya begini. Iblis itu untuk menjadi kufur dikehendaki tidak oleh Allah? Dikehendaki. Tapi Allah tidak meridhoi. Paham lagi? Jadi masalah kehendak dengan ridho itu adalah 2 hal yang berbeda. Allah terkadang memerintahkan sesuatu, Allah meridhoi. Kadang Allah merintahkan sesuatu tapi Allah tidak meridhoi. Jadi hunaka farqun bainal iradah war ridha. Terdapat perbedaan yang signifikan antara iradah, kehendak, dengan ridha. Ya. Seperti contoh dulu kita ketika ngaji khoridah, ya. Ketika kita ngaji khoridah, itu kita sudah bahas ini ya di awal-awal dulu. Ketika kita melihat Abu Bakar beriman, Abu Jahal kafir. Abu Bakar beriman itu dikehendaki Allah, bukan? Dikehendaki. Kemudian Abu Bakar menjadi orang yang beriman, Allah ridho, bukan? Ridho. Okay. Orang itu kalau maksiat itu taat kepada Allah secara hakikat. Makanya jangan salah paham ini. Jangan salah paham. Ya, tetap kita dihukum nanti kalau kita beralasan, oh kan taat kepada Allah, orang yang bermaksiat taat kepada perintah hakikat Allah, bawa-bawa hakikat lalu dengan seenaknya melakukan maksiat. Tidak, tetap dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Jangan nyalahkan Allah loh, katanya kan taat dengan perintah batin. Ya perhatikan tadi. Ada perbedaan antara iradah dengan ridho. Abu Bakar beriman, itu iradah Allah, Allah menghendaki. Abu Bakar beriman, Allah sekaligus ridho. Paham gak? Kemudian Abu Jahal kafir, Fir'aun kafir, Allah menghendaki buatan? Allah menghendaki. Tapi ridho tidak Allah dengan kekufuran Abu Jahal? Ya, tidak apa. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar. Jangan kita campur adukan pengertian iradah dengan ridho. Kalau iradah itu mutlak berkaitan dengan mutlak kehendak Allah, baik Allah menghendaki orang beriman, orang kafir, orang baik, orang buruk, itu masuk dalam iradatullah. Tapi kalau ridho itu khusus masuk dalam ranah taat, karena Allah hanya memberikan keridhoannya di dalam ketaatan. Paham lagi? Nah ini yang dimaksud kata Imam Abdullah Syarqawi di sini, karena hamba-hamba Allah yang ahli maksiat, kenapa tidak boleh kita doakan buruk? Karena kata Allah kepada Nabi Ibrahim, ada kalanya yang pertama dia menjadi hambaku yang bertaubat, ya. Kemudian aku terima taubatnya.
Dan ada kalanya aku keluarkan dari perbuatan maksiatnya itu justru dia bertasbih dengan kemaksiatannya. Dalam arti orang yang bermaksiat, orang kafir, ya, jangan apa namanya? Saya tidak mengatakan orang yang bermaksiat, karena nanti kalau saya mengatakan bermaksiat, nanti kita akan termotivasi untuk bermaksiat. Ya. Orang kafir yang misalnya Fir'aun, iblis, itu justru mensucikan Allah dari kekufurannya. Kenapa? Karena kufurnya Fir'aun, kufurnya iblis, itu adalah mengikuti kehendak takvin Allah. Jadi mereka secara lisan hal, bukan secara kalau dari sudut syariat memang dia menentang, memang dia kufur. Tapi dari sudut dia dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang kufur, ya, itu justru dia mensucikan Allah lisan halnya itu dengan kekufurannya. Ya. Tapi awas, jangan sampai salah paham ini, jangan sampai salah paham. Nanti kalau kita pahami, oh kalau begitu berarti saya juga mensucikan Allah dengan maksiat saya. Boten. Kalau kita membahasakan seperti itu hanya bahasa alasan saja untuk membenarkan kemaksiatan kita. Enggak, bukan seperti itu maknanya. Jadi kita tidak boleh merendahkan siapapun. Ya. Artinya jangan pernah mendoakan keburukan sekalipun terhadap ahli maksiat. Mendoakan kebaikan monggo, ya Allah mudah-mudahan diberi hidayah, ya Allah mudah-mudahan diberi taubat, ya Allah mudah-mudahan engkau sadarkan. Tapi jangan sekali mudah-mudahan binasa, mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan dilaknat. Wah, ini enggak. Bukan manhajun nubuwah. Kemudian yang ketiga, wa amma ayyub asa ilayya, ada kalanya nanti dibangkitkan kepadaku belum bertobat. Fa in syi'tu afautu anhu, jika aku berkehendak maka aku ampuni, jika memang itu bukan dosa syirik. Karena kalau syirik itu tidak akan terampuni, ya. Kecuali bertobat. Kalau syirik bertobat maka kesyirikan pun itu akan diampuni. Tapi selain syirik, maka masih berada di dalam masyiatullah, berada di dalam kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki ya diampuni, kalau tidak diampuni. Kalau namanya syirik, tidak akan pernah terampuni kalau dia mati dalam kesyirikannya tanpa bertobat. Wa in syi'tu akibatuhu aqabtuhu qila inna hadza sababun li amrillahi lahu bidzabhi waladihi. Bahkan disebutkan ini yang kemudian menjadi sebabnya Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Karena Nabi Ibrahim tadi ketika diberi mustajabud da'wah oleh Allah, lihat orang maksiat didoakan, ya, mati. Orang maksiat lagi doakan mati. Orang maksiat doakan lagi mati. Maka ditegur oleh Allah, disuruh wahai Ibrahim, kalau kamu lihat ahli maksiat itu jangan begitu. Kamu itu doanya makbul. Jangan engkau gunakan doamu yang manjur itu untuk mendoakan keburukan terhadap mereka, hamba-hambaku yang ahli maksiat. Karena mereka hamba-hambaku yang ahli maksiat itu ada kalanya mereka dari 3 golongan. Yang pertama yaitu mereka akan bertobat, lalu aku terima tobatnya. Ada yang kalanya aku hembuskan, ya, hembusan-hembusan tasbih melalui lisannya. Dan ada kalanya mereka aku bangkitkan kepadaku, dan jika aku berkehendak aku ampuni, jika tidak maka aku siksa. Maka Nabi Ibrahim diberi teguran oleh Allah, disuruh sembelih Ismail sebagai bentuk ya tegurannya. Di annahu ta'ala rahim bi ibadihi, karena Allah Subhanahu wa taala sangat ya penyayang terhadap hamba-hambanya. Kasyafaqatihi ala waladihi, seperti halnya kasihannya atau sayangnya seorang orang tua kepada anaknya. Walhasil annal mukasyafata nikmatun minallah 'alal murid wa syukruha as-satru was-saf. Maka kesimpulannya memang disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hijab apa? Itu merupakan nikmat dari Allah terhadap murid, tapi harus disyukuri dengan cara ditutup dan memaafkan. Jadi bukan justru diflorkan, bukan justru diviralkan, bukan justru diumbar dan seterusnya. Mensyukuri adalah dengan ditutup. Kalau kita oleh Allah dijadikan orang yang kasyaf, mensyukurinya, meresponnya adalah dengan ditutup. Dan kita pemaaf dengan sama, bukan justru menjadikan senjata kita untuk memojokkan atau untuk menyudutkan orang lain atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Allahumma fa'ala ma lam tanawali min ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.